Shalom. Begini. Selama kita masih hidup, kita butuh firman. Dan firman itu mengatakan bahwa berguna untuk mengajar, menasihati, menegur. Jadi firman Tuhan itu adalah, kalau Tuhan Yesus katakan adalah seperti makanan. Adalah makanan. Bahkan dia melakukan kehendak Allah itu karena adalah makanan buat dia. Nah, kalau kita tidak memakan firman Tuhan atau mengerti firman Tuhan, kita akan berjalan dalam hidup yang tidak tahu arahnya. Kita butuh yang namanya firman yang mengarahkan kita. Nah, lebih baik kita diberitahukan hal-hal yang salah dalam hidup kita untuk kita belajar untuk memperbaiki daripada kita berjalan dalam kesalahan yang tidak pernah kita sadari. Jadi kalau ada orang-orang yang menegur kita, yang memberikan nasihat kepada kita, bersyukurlah karena orang itu perhatian. Kalau makanya Tuhan katakan juga kalau aku negor tuh ya karena kamu dianggap sebagai anak, bukan anak-anak gampangan gitu loh. Ya kita akan negor ketika yaitu anak kita atau orang yang kita perhatikan. Tapi kalau orang yang kita nggak kenal, ya berarti kita nggak peduli gitu loh, apapun yang terjadi gitu loh. Tetapi kalau itu adalah anak-anak kita akan berusaha ya memberitahukan kesalahan-kesalahan yang bisa saja yang dia lakukan. Jadi kalau ada orang-orang yang bisa yang memperhatikan kita dan menegur kita, bersyukurlah gitu loh. Jangan menganggap bahwa orang itu sentimen lah atau gimana gitu ya. Nah, saya akan bahas begini. Minggu lalu saya katakan atau saya di grup katakan apa yang menjadi kebohongan yang setan pernah lontarkan dalam hidup kita yang kita nggak sadari. Ya ini bicara keuangan ataupun bicara hal yang lain deh ya. Waktu saya tanya, sekarang pertanyaan saya, sudah tahu belum? Yang sudah sadari, coba angkat tangan. Yang bertanya sama Tuhan, nggak tahu apa kesalahan kita atau kesalahan daripada yang kita lakukan? Kebohongan yang kebohongan dari iblis. Ada yang sudah tahu? Cuma satu doang. Begini, setan itu adalah bapak pembohong. Tugas dia adalah membohongi. Dia tidak akan menghancurkan manusia atau istilah menghancurkan hidup kita. Itu tiba-tiba dia dengan bertaring, ngejutin kita dengan gadanya atau dengan tombaknya lah, dengan pisau, dengan tombak gitu ya. Mencoba untuk menakuti kita, menghancurkan kita. Enggak. Dia tidak akan lakukan itu. Karena sifatnya adalah roh. Kita sifatnya fisik. Yang dia lakukan dari zaman Adam pertama kali kena atau masuk dalam dosa. Cuma satu. Kebohongan. Penipuan. Kalau kita enggak tahu, kita dibohongin apa sama setan? Setan tuh ngebohongin apa? Nipu kita apa? Terus kita tidak
tahu dan tidak sadarin dan tidak mau tahu. Ya, selama itulah kita berada di dalam kukungan kebohongan setan. Selama itulah kita akan berada kerangkeng penjaranya setan. Selama kita enggak tahu dan tidak menyadari, sampai mati pun kita akan dibohongi oleh setan. Sehingga kita akan selalu dipenjara oleh setan. Sehingga yang selalu saya katakan, kita tidak pernah berubah. Selalu dibohongin dan kita dibohongin dan kita tidak dibohongin. Enggak tahu kebenaran. Maka Tuhan katakan, kebenaran kamu yang kamu ketahui itu akan memerdekakanmu. Kalau enggak tahu kebenaran, kalau karena selama ini dibohongin dan enggak tahu mana yang benar. Selama itulah kita akan selalu dibohongin, bertahun-tahun dibohongin. Tidak pernah selesai. Karena selalu dikuasai kebohongan. Karena memang pola pikir, cara berpikir yang setan buat, membuat kita akan selalu berada di dalam keliling lingkaran setan. Sehingga bertahun-tahun sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa nerobos. Karena kebohongan itulah yang menguasai kita. Kalau kita enggak menganggap ini adalah nasib gua seperti ini. Ini memang sudah seperti ini nasib gua. Ya. Berarti engkau tidak hidup di dalam rancangan rencana Tuhan. Mayoritas orang Kristen itu hidup di dalam padang gurun. Jarang sekali mereka itu masuk di dalam tanah Kanaan. Minggu depan saya akan khotbah mengenai Mamon. Mayoritas orang Kristen itu penjemah Mamon. Bukan Tuhan. Termasuk yang di sini. Saya nggak bahas. Minggu depan ada pembuktian yang mau tidak mau. Kamu akan tahu sendiri. Nah, tapi saya tidak akan bahas itu. Saya katakan begini. Selama hidup kita tidak tahu kebenaran. Tidak tahu kebenaran. Hidup kita akan selalu dikuasai sama setan. Saya dari minggu lalu, saya nggak ngelakuin apa-apa, saya nggak. Saya fokus baca firman, dengerin khotbah, berpuluh-puluh jam. Saya lakukan ini karena saya sedang, ketika Tuhan kasih tahu saya, kamu salahnya di sini. Itu membuat saya sangat-sangat syok. Dan ketika satu kesalahan Tuhan nyatakan sama saya, itu seperti kanker. Itu ngerembet ke yang lain. Sehingga satu masalah ini yang Tuhan bukain, itu akhirnya menuju ke satu, jalan dua. Itu seolah-olah jadi semuanya kebuka semua. Ini kesalahan-kesalahan yang saya lakuin semua. Itu membuat saya jadi, terus saya sampai bengong. Saya shock, saya kaget, saya bengong. Kenapa saya nggak menyadari bahwa ini ternyata kesalahan ini begitu merembet ke hal yang lain. Membuat saya jadi shock, saya bengong gitu. Akhirnya saya ngerti, saya sadar ini yang harus saya beresin. Selama saya nggak pernah membereskan, ini saya nggak akan berubah hidupnya. Itu yang saya khotbahin minggu lalu. Tapi ketika saya tanyain, pada nggak mau tahu, pada nggak peduli. Nggak mau bertanya sama Tuhan, salah saya itu di mana? Ya, itu keputusan masing-masing. Tapi karena saya sadar bahwa
Bahkan kemarin ketika saya ulang tahun, saya istri saya, untuk apa? Maksudnya untuk Tuhan ngomong bicara sama saya, tapi melalui dia. Itu pun banyak teguran-teguran yang disingkapin. Nah, ketika teguran itu semua pun saya sadar itu memang iya. Saya enggak bahwa saya memproteksi diri, saya enggak begitu. Tapi karena semua yang berdasarkan fakta dengan apa yang saya alami, ya saya hanya mengatakan ya. Dan saya berusaha untuk bisa membereskannya. Kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan kita. Tapi kalau kita tidak mau tahu, nggak peduli kesalahan kita yang harus kita bereskan, bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan? Bagaimana kita bisa keluar dan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, masuk ke tanah Kanaan? Nggak bakal bisa. Karena firman-Nya, kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakanmu. Selama kita enggak tahu kebenaran, kita enggak merdeka. Harus cari kebenaran terlebih dahulu supaya kita merdeka. Kalau enggak merdeka, kenapa Tuhan katakan merdeka? Ketika dia ngomong masalah merdeka itu, orang Farisi ngomong, lah kita ini hambanya Allah, kita nih keturunan orang Israel, ini kita Musa, bla bla segala, kita ini adalah umat pilihan Allah. Kami tidak dihambakan oleh siapapun juga. Mereka nggak ngerti bahwa mereka itu dikuasai, dikukung dengan hukum Taurat. Mereka dipenjara oleh hukum Taurat. Sehingga mereka cara hidup mereka bukan bergantung kepada Tuhan, tapi kepada adat istiadat atau hukum Taurat. Jadi orang yang nggak tahu posisinya ada di dalam kukungan, di dalam penguasaan setan, orang itu dikuasai, orang itu berada di dalam lingkaran setan. Ya lumrahlah kalau enggak masuk ke tanah Kanaan. Lumrahlah kalau enggak ada perubahan. Karena tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu apapun yang gue alami, gue gak peduli. Ini udah nasib gue memang seperti ini. Mau dibilang apa? Saya nggak mau punya model kayak begitu. Karena itu mempengaruhi saya dan pengaruhi anak-anak saya. Saya gini loh, dari 3 anak, saya ingin menjaga pola pikir mereka bertiga. Kalau pola pikir mereka dikuasai ada hal yang negatif, yang salah. Ini sampai mati, ini 3 anak, ini susah hidupnya. Karena saya tahu bagaimana cara atau pola berpikir atau mereka dikebohongin sama setan. Pola pikir anak-anak saya ini akan bisa dikuasai dan mereka itu bisa hidup di dalam kesusahan demi kesusahan, tidak mengalami breakthrough. Karena saya tahu poinnya adalah kalau kita tahu kebenaran dan kita tahu sedang dibohongin sama setan dan kita tidak mau peduli dan tidak menganggap ini sesuatu hal yang normal, biasa, nggak akan berubah, nggak akan. Selalu terhalang dan terhalangi. Karena memang saya langsung tutup yang terakhir ya. Sebetulnya ada kata-kata yang sebetulnya yang saya pengen munculin itu terakhir. Nih. Ini kalimat. Kalian sendiri memutuskan benar atau tidaknya. Berkat Tuhan tidak mengalir melalui ketakutan atau kekhawatiran. Berkat Tuhan tidak mengalir atau bisa mengalir melalui ketakutan. Tidak ada berkat Tuhan yang mengalir gara-gara takut atau khawatir. Berkat Tuhan tidak mengalir
melalui ketakutan atau kekhawatiran. Camkan itu. Selama kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, kita menghalangi Tuhan. Kita mencegah Tuhan. Kita membatasi Tuhan. Kenapa orang takut? Kenapa orang khawatir? Karena dibohongin sama setan. Karena ditipu sama setan. Ketika dikasih itu ada tipuan, kita gak mau tahu. Emang gue seperti ini, mau dibilang apa? Ya memang seperti ini. Tapi tidak berusaha untuk mencari tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Saya mempunyai beberapa poin yang Tuhan kasih tahu saya. Kesalahan-kesalahan pola pikir yang salah. Yang saya harus beresin. Men, itu gak mudah. Apalagi kalau kalian gak tahu. Saya yang tahu aja susah. Apalagi kalian yang gak tahu. Dan tidak mau tahu. Karena kan hidup. Tidak ada perubahan. Saya ini berusaha berpuluh-puluh jam. Karena saya tahu titik tolak poinnya adalah di sini. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakanmu. Tapi kebohongan yang kau selalu anggap itu sebagai kebenaran, itu akan selalu mengikutimu seumur hidup. Sekali lagi, berkat Tuhan tidak mengalir melalui ketakutan, kekhawatiran. Suka atau tidak suka, itu kebenaran. Ketika saya merenungkannya, saya tanya Tuhan, saya harus belajar gimana. Oke, akhirnya saya belajar. Satu ayat sebetulnya menjadi sebuah titik tolak. Pondasi yang sangat-sangat dasar sekali. Orang yang gak punya pondasi ini, dia akan selalu punya dalam arti menyatu ya. Kalau nggak punya pondasi ini, selalu akan dibohongin atau selalu hidup di dalam kebimbangan. Dua Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kalau di New King James-nya, begini. And God is able, Allah itu dapat, to make, untuk membuat, to make all grace abound toward you. Jadi Allah itu dapat, mampu membuat seluruh kasih karunia. Abound itu berlimpah ruah. Toward you, itu mengalir atau tertuju kepadamu. Jadi Allah itu mampu memberikan atau membuat seluruh kasih karunia itu turun berlimpah ke atas kita. That you always having, sehingga kamu tuh
selalu, always, selalu having all sufficiency. Selalu mempunyai kecukupan. Selalu dicukupi, having all sufficiency. Jadi seluruh kecukupan itu selalu tersedia in all things, di dalam segala sesuatu. May have an abundance for every good works. Sehingga kamu mempunyai kelimpahan untuk melakukan perbuatan baik. Bahasa Inggris BMK, bahasa Indonesianya BMK. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah. Supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Kasih karunia. Jadi gini. Allah itu mampu atau bisa mencurahkan, membuat seluruh kasih karunia-Nya itu berlimpah turun ke atas kita. Kasih karunia itu artinya pemberian Allah. Yang diberikan kepada manusia bukan berdasarkan perbuatan. Jadi tidak ada perbuatan manusia ketika Allah memberikan kasih karunia itu. Mau kita baiklah, mau kita memberilah, baik kita orang miskin, orang berdosa, melakukan kesalahan A, melakukan kesalahan B, melakukan kebaikan, itu tidak berdasarkan performance kita. Jadi kasih karunia itu sifatnya ada total dari Allah Bapa, tidak melihat kebaikan atau kejahatan manusia. Jadi tidak ada namanya perbuatan manusia yang terlibat di dalam kasih karunia itu. Itu namanya kasih karunia. Sesuatu yang dari Allah diberikan kepada kita tidak berdasarkan perbuatan kita. Ini sangat-sangat mesti ngerti, penting sekali. Jadi ketika jadi bukan berdasarkan perbuatan kita. Kita berbuat melayani Tuhan, kita memberi kepada orang lain. Kemudian kita membayar persepuluhan lah, atau kita melakukan dosa berzina lah. Sehingga kita gak dapat kasih karunia lah. Kita menipu lah sehingga gak dapat kasih karunia. Kagak. Semua kasih karunia itu diberikan bukan berdasarkan perbuatan manusia. Loh, kok enggak perbuatan manusia? Kenapa Tuhan mau memberi? Itulah hebatnya Tuhan. Makanya firman yang katakan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang lain yang memegahkan diri. Kita diselamatkan pada waktu kita masih berdosa. Allah Kristus mati 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Itu kasih karunia-Nya, bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Dia mengasihi kita walaupun saat kita masih berdosa. Dia mengasihi kita. Kasih karunia-Nya berlimpah kepada kita walaupun kita berdosa. Dia mau ngampuni kita. Tidak ada sesuatu kebaikan dalam diri kita membuat Dia mau ngampuni kita. Semua adalah karena apa? Apa dasarnya Allah memberikan kasih karunia itu sehingga kita diselamatkan? Dasarnya apa? Kasih. Tidak ada dasar perbuatan kita. Makanya pada waktu kita berdosa, kita belum kenal Tuhan. Tuhan tuh sayang sama kita. Dia mengasihi kita. Dia tidak melihat kita baik. Dia tidak melihat kita jorok lah. Tidak melihat kita baik atau melihat kita jahat. Dia tidak melihat itu. Pokoknya dia mati di kayu salib. Gue tebus lu.
Kenapa? Karena aku mengasihimu. Ini yang harus kita camkan. Tidak ada perbuatan baik kita. Kita berusaha melakukan A, melakukan B, melakukan C. Supaya Tuhan jadi berhutang budi sama kita. Atau juga supaya Tuhan menjadi merasa kasihan sama kita karena kita sudah puasa. Karena kita sudah benar-benar nangis di hadapan Tuhan tiap hari. Kita menangis terus. Tidak berdasarkan itu. Maka firman kata di sini katakan, Efesus katakan, Paulus mengatakan bukan berdasarkan perbuatanmu kamu diselamatkan. Kasih karunia itu turun bukan berdasarkan perbuatanmu. Mau perbuatanmu baik, mau perbuatanmu jahat. Tidak berdasarkan itu Allah mau mengasihimu. Ini harus kita pegang. Supaya kita tidak punya yang namanya rasa feel guilty. Rasa bersalah, rasa enggak mampu. Apakah Tuhan mau dengerin saya karena saya melakukan kejahatan. Saya melakukan ini, melakukan itu karena orang tua saya begini. Segala macam yang dulu saya katakan. Ini gara-gara orang tua saya nih yang jahat nih bla bla segala macam membuat saya susah. Ini gara-gara tante saya nih nyumpain saya jadi saya susah begini. Kasih karunia Allah itu tidak berdasarkan perbuatan atau segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dasarnya kasih karunia itu karena dari surga Tuhan mengasihi kita. Itu aja. Kalau kita ngerti ginian, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang berusaha menyenangkan hati Tuhan supaya doanya dijawab. Di sini Paulus katakan Allah itu bisa able to make all grace. Dia mampu bisa memberikan seluruh kasih karunia-Nya. Seluruh kasih karunia-Nya. Itu berlimpah ruah dicurahkan kepada kita. Supaya apa? Kita dicukupi di dalam segala sesuatu. Bukan berdasarkan dari perbuatan kita. Karena kita kerja keras. Karena kita melakukan ini, melakukan itu. Enggak. Tuhan itu dengan kasihnya dikatakan. Allah tuh sanggup mencurahkan begitu besar kasih karunia-Nya kepada kita. Supaya apa? Setiap kebutuhan kita itu dicukupi. Inilah dasarnya bahwa Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Kalau kita nggak nangkep ini, bahwa Allah itu bisa dan mau, bahwa kasih karunia-Nya itu bukan berdasarkan perbuatan saya. Tapi berdasarkan karena kasih-Nya Allah. Karena Tuhan mengasihi saya. Kita akan aman. Kenapa? Karena segala kasih karunia Allah tuh mampu memberikan kasih karunia-Nya. Yang berlimpah ruah yang gede banget. Itu turun ke atas saya. Supaya apa? Supaya saya berkecukupan. Di dalam segala sesuatu, bahkan berlebih. Filipi 4 ayat 19, ini yang firman Tuhan terkenal banget. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, New King James, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ini supply. Supply itu namanya supplier. Yang namanya supplier itu adalah orang yang mempunyai stok barang atau jasa,
yang mempunyai apa yang kita butuhkan, itu supplier. Nah, Allah itu punya stok yang besar. Dibilang, God shall supply. Jadi Allah akan menyuplai. Karena dia supplier, dia punya stoknya, dia punya banyak stoknya. Dia akan supply semua kebutuhan kita. Menurut apa? Kekayaan. Allah itu kayanya luar biasa. Kemuliaannya itu luar biasa. Stoknya itu begitu banyak. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, kekayaan kemuliaan itu tidak tertandingi, tidak dibatasi. Mau kita butuh 1 juta, mau butuh 1 miliar sekalipun bagi Allah tidak ada masalah. Ketika kita butuh yang namanya organ tubuh atau kesembuhan, Allah punya stoknya. Ketika kita butuh namanya pembeli, Allah punya stoknya. Ketika kita butuh yang namanya supplier, pembeli atau customer, Allah punya stoknya. Jadi firman mengatakan Allah akan memenuhi segala. Dia supply all our need, semua kebutuhan kita. Tapi saya nggak ngalamin. Artinya engkau ngakuin, engkau tidak percaya. Saya nggak ngalamin gitu, saya malah jadi ngutang sama orang lain. Itulah pembuktian bahwa engkau tidak percaya. Atau Tuhan yang berbohong. Tinggal kita yang milih. Tuhan yang berbohong atau saya yang tidak percaya. Ingat gak minggu lalu saya katakan. Ketika kita mengeluarkan uang kita. Untuk beli A, beli B, beli C. Ketika kita ngeluarin duit. Pikiran kita saat itu apa? Kehilangan uang? Atau pikiran kita mengatakan, terima kasih Tuhan. Saya sudah mampu mempunyai uang untuk membeli ini, membeli itu, mengeluarkan biaya ini, biaya itu. Tapi kalau kita berpikiran, aduh, duit gua hilang, duit gua berkurang. Sadar gak bahwa itu sebuah kebohongan dari setan? Tapi kita menganggap itu biasa saja. Yang saya ingin tekankan begini, ini dasar yang pertama sekali. Allah itu sanggup mencurahkan kasih karunia-Nya berlimpah. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Walaupun kita melakukan kesalahan, walaupun kita melakukan kebaikan, tidak berdasarkan itu. Tuhan itu karena mengasihi kita, itu doang. Bagian kita percaya apa enggak? Tuhan tidak melakukan kita melakukan A, melakukan B, melakukan C. Supaya kasih karunia turun ke atas kita. Tidak, Tuhan tidak menuntut itu. Terus kita melakukan untuk kebaikan, itu bukan tujuan kita adalah supaya Allah dengerin doa kita. Ketika kita melakukan kebaikan, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita meresponi apa yang Allah katakan. Kita menghargai apa yang Allah katakan. Bahwa ketika saya melakukan kebaikan, saya taat, saya mengasihi Tuhan. Maka Tuhan katakan, barang siapa mengasihiku, ia akan melakukan perintah-perintahku.
Jadi poinnya bukan ketika kita melakukan bayar persepuluhan, membayar kita melayani Tuhan, setia dalam gereja, itu bukan untuk menunjukkan kepada Tuhan atau kita pengen Tuhan berutang budi sama kita. Supaya Tuhan tuh menjawab doa kita. Sekali lagi, kasih karunia ini bukan berdasarkan perbuatan baik ataupun jahatnya kita. Semua berdasarkan karena kasih Allah. Jadi Allah mau cukupi kebutuhan kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Allah mau mencukupi berlimpah, bahkan dikatakan berlebih. Karena dia mengasihi kita. Nah problemnya itu gak mudah kita terima. Makanya khawatir. Takut. Makanya berarti ada kebohongan yang setan buat. Yang setan kasih tahu dalam pikiran kita. Dan kita tidak mau tahu kebohongan itu. Emang gue pikirin gitu loh. Hidup gue memang seperti ini. Gue jalanin seperti biasa. Ya akhirnya orang akan selalu hidup di dalam kebohongan setan. Dimasuk di dalam lingkaran setan. Berkat Tuhan tidak mengalir melalui apa? Ketakutan dan kekhawatiran. Berkat Tuhan tuh mengalir karena percaya. Nah percaya inilah yang susah. Karena kita diperhadapkan dengan fakta yang ada. Nah untuk berhadapan fakta yang ada, itulah semua kebohongan yang setan buat dalam diri kita. Tahu nggak kata-kata kalimat yang dibuat oleh setan? Kebohongan setan tuh tahu nggak kalimatnya? Kalian nggak tahu kalimatnya apa yang dibohongin. Kita tidak dibohongin apa aja. Dan tidak mau tahu. Kemarin saya nanya sama Tuhan. Posisi saya ini di padang gurun atau di tanah Kanaan? Pertanyaan di kalian. Posisi kalian ada di padang gurun atau tanah Kanaan? Padang gurun selalu ada yang namanya mukjizat atau peliharaan Tuhan. Itu sudah dijamin oleh Allah. Itu dijamin. Tetapi di padang gurun segala sesuatu pas-pasan, bahkan kurang. Ketika orang di dalam padang gurun, yang dia lihat itu rasa panas, dia tidak melihat sesuatu terobosan. Dia tidak melihat satu harapan. Dia tidak bisa melihat sesuatu kayaknya gimana gitu. Tidak melihat sesuatu di depannya. Kebutuhan dia pas-pasan. Tercukupi. Tapi tidak berlebih. Kita yang mutusin, kita berada di mana. Kita masing-masing yang tahu. Kalau engkau mau membeli sesuatu dan kau tidak punya yang namanya hati yang gue punya duit ya, gue bisa beli.
Tapi ketika kalau kita mengeluarkan duit, khawatir, takut. Kita yang tahu kehidupan kita masing-masing. Apa kita mau sampai mati, masih ada di padang gurun? Aduh, sebetulnya saya mau bahas nanti. Saya bahas dikit ya. Di padang gurun, ketika orang Israel kan dicukupi sama Tuhan, makan manna datang sendiri kan. Tapi mereka tidak bisa berlebih. Mana yang mereka makan cukup untuk hari itu. Mereka simpan buat besok, busuk. Orang yang hidup di dalam wilderness, padang gurun, cukup untuk hari itu. Untuk berlebih, nggak bisa. Nah, untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, itu bukanlah hal yang mudah untuk orang Israel itu masuk tanah Kanaan. Makanya cuma 2 orang doang yang umurnya 20 atau 25 gitu ya. Itu yang 20. Itu yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang lain semuanya mati. Kenapa? Karena otak mereka, pola pikir mereka itu gak mampu untuk berubah. Jadi orang yang akan tetap di dalam padang gurun karena mereka tidak mau tahu apa yang terjadi dalam pikiranku yang harus diberesin. Gak mau tahu. Emang udah seperti ini mau dibilang apa? Makanya Tuhan katakan perbaharui pikiranmu. Terus apakah orang sudah masuk tanah Kanaan pikirannya ada di padang gurun? Bisa. Badan di tanah Kanaan, pikirannya padang gurun. Bisa. Tapi prinsipnya hidup itu kita yang memutuskannya. Mau masuk tanah Kanaan atau masih dalam padang gurun, kita yang mutusin. Bukannya Tuhan. Orang Israel, mayoritas mereka mutusin mau balik ke Mesir. Di tahapan begini. Mesir, padang gurun, tanah Kanaan. Tidak ada yang namanya dari Mesir loncat langsung ke tanah Kanaan. Enggak bisa. Selalu akan ada proses masuk ke padang gurun. Padang gurun ini enggak berhasil, ya mati. Mati sampai tua, tetap miskin, tetap susah. Karena memang gak mau berubah. Dikasih tahu pengertian, dengar, besokannya lupa. Ditegur, dengar, besokannya gak ingat sama sekali. Dan tidak mau cari tahu, gue salah di mana, gue mesti beresin di gimana caranya. Oleh karena itu, orang yang berhasil, orang yang mengalami pemulihan, itu sangat sedikit. Karena memang untuk bisa merubah pola pikir, itu setengah mati. Makanya
Saya selalu menekankan masalah ini anak. Kalau mereka punya pola pikir yang udah salah, itu setengah mati untuk rubahin. Karena udah tertanam. Makanya kemarin seminggu lalu saya katakan, jangan pernah, ini menurut saya, berdoa bareng-bareng ketika kamu bakal lagi susah, lagi masalah keuangan. Berdoa bareng, yuk kita gandengan tangan supaya Tuhan berkati kita. Supaya Tuhan mencurahkan berkatnya. Salah. Belum lama saya ngomong sama Marvel. Saya cuma mengatakan begini. Kamu mau kuliah di mana? Terserah. Satu yang Papi ketahui. Allah akan cukupi. Titik. Jadi saya tidak, yuk kita doa supaya Allah bukain jalan kamu, supaya kamu Tuhan cukupin kamu. Yuk kita berdoa supaya Allah bukain. Kagak. Karena firman-Nya mengatakan dia mencukupi segala kebutuhan. Tinggal percaya selesai gitu. Maksudnya gini, ketika kita ngajarin kepada anak, yuk kita doa. Kita jadi mengajarkan bahwa Tuhan ini harus digerakin. Supaya dia berbelas kasihan untuk memberkati kita. Tuhan ini harus tahu kebutuhan kita. Supaya dia sadar, supaya dia berkati kita. Tidak ada ayatnya. Di sini katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini dikatakan Allah akan memenuhi. Tidak dikatakan berdoalah supaya Allah memenuhimu. Tidak dikatakan berdoalah supaya Allah mencukupi kebutuhanmu. Tidak ada. Ini pernyataan yang mengatakan Allahku akan memenuhi. Amin. Allahku akan memenuhi. Bukan berdoalah supaya Allah memenuhimu. Kagak. Maka saya katakan ini dasar paling dasar dari hubungan kita atau segala berkat Tuhan ini di sini dasarnya. Allah itu sanggup melimpahkan, membuat seluruh kasih karunia-Nya itu berlimpah turun ke atas kita. Dia mampu supaya apa? Segala kebutuhan kita tercukupi. Bahkan berlebih. Jadi Allah tuh mampu. Terus harus kita ngerti bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi Allah bisa bukan jalan apa pintu untuk memberkati kita. Bukan kita berdoa gila-gilaan. Kagak. Tuhan tolong bukain supaya ketemu kasaman. Tuhan doain supaya ini. Kagak. Tuhan hanya bilang, lu percaya gua tuh sanggup mencurahkan segala berkat. Tapi kita manusia. Kita ngelihat kebutuhan. Kita melihat fakta. Itu membuat kita susah untuk percaya. Jadi untuk bisa mencapai level kita untuk percaya, itu butuh kitanya prosesnya mau enggak. Membetulkan diri kita. Bahwa kita ini salah. Makanya saya lebih baik saya dikasih tahu kesalahan saya. Daripada saya dipuji, padahal saya salah. Saya saranin. Kalau kita tahu bahwa keadaan kita seperti apa. Akui. Dan memang saya dalam keadaan di padang gurun. Saya mengalami sesuatu yang salah. Otak saya dibohongin sama setan. Ini ada cara berpikir yang salah. Saya harus betulin. Demi apa? Demi hidup kita ke depannya. Tapi kalau kita tidak mau tahu, lumrah.
selalu dan selalu berada di dalam padang gurun. Semua bukan berdasarkan perbuatan kita. Dasarnya percaya. Tuhan tidak nuntut kita ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C, puasa segala macam. Tuhan nggak nuntut itu semuanya. Allah sudah sediakan segala kasih karunia-Nya, segala kebutuhan kita Dia sudah sediakan. Tapi yang dibutuhkan adalah percaya. Problemnya ketidakpercayaan kita. Kita tidak mau tahu bagaimana betulinnya, mesti diberesinnya. Kita tidak mau berusaha supaya ketidakpercayaan hilang. Supaya kepercayaannya itu kuat. Sampai 100%. Kita jalani hidup pagi, bangun tidur, sikat gigi, mandi, kerja, pleng. Malam pulang atau sore pulang, beresin atau masih ya nonton lah, bla 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 segala macam. Besok pagi kerja lagi. Begitu seterusnya. Tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Menganggap ya memang seperti ini. Hidup gua, nasib gua memang seperti ini. Ya sudah. Karena engkau memikirkan, bagaimana engkau berpikir nasibmu seperti itu. Demikianlah hidup kita. Saya katakan begini. Tuhan itu sanggup memberikan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Supaya kita dicukupin. Kita harus berusaha. Bagaimana kita mempercayai firman ini. Karena ini firman dasar. Bahwa kita kekristenan itu berdasarkan kasih karunia. Bukan berdasarkan perbuatan. Mau ngelainin Tuhan atau ngelainin Tuhan. Itu tidak ada hubungannya dengan kasih karunia. Oh berarti kita gak usah ngelainin. Terserah engkau. Kalau engkau mengucap syukur sama Tuhan atas apa yang Tuhan berikan pada engkau. Kau akan melayani Tuhan. Tapi kalau engkau tidak mau mengucap syukur. Kau anggap ini gak peduh. Ya sudah. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi prinsipnya adalah Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu sayang sama kita. Jadi punya pola pikirlah. Semua karena kasih karunia. Walaupun gua salah. Tetap kasih karunia Allah tidak pernah hilang. Dan ketika gua berbuat baik. Bukan menunjukkan gua. Tuhan itu harus memberkatiku. Tidak. Tapi semua karena Allah mengasihiku. Sehingga Paulus katakan tidak seorang pun memegahkan dirinya. Tidak seorang pun kita menyombongkan diri. Ini semua gara-gara gua nih. Kakak. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Patokannya itu. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan. Kalau kita datang ke gereja. Kalau kita diberkati. Segala sesuatu. Itu karena kasih Allah. Amin. Semua karena kasih Allah. Sekali lagi. Berkat Tuhan tidak mengalir melalui udah tahu ya?
beresin. Nggak beres, nggak ngalir. Itu aja. Nggak beresin, ya nggak ngalir. Karena itu prinsip Tuhan. Kepercayaan. Detik kita percaya. Dulu saya katakan si Mike itu penyakit tumor. Detik dia percaya. Mekanisme otomatis kesembuhannya itu ngalir. Tapi ketika dia tidak percaya, ketakutan, khawatir, yang bekerja mekanisme penyakit. Kita yang mutusin. Amin. Saya khotbah ini bukan berarti saya udah benar. Saya udah 100% ngelakuin. Saya dulu pernah ditanyain begini. Gimana ketika kau mendoakan seseorang, tapi kau dalam posisi sakit juga. Sakit yang sama. Dia dulu pernah penyakit di kupingnya. Itu seperti tumor. Dokter bilang ini mesti diangkat, ini berbahaya. Dia gak lakuin. Tapi dia doain orang ya, yang punya penyakit yang sama. Apakah ada feel guilty? Bukan feel guilty apa? Tuduhan. Dia gak merasa tertuduh bahwa gua aja penyakit yang sama masa godain orang. Orang yang sudah, yang dewasa, yang luar biasa. Sekalipun ada posisi negatif, keadaan negatif. Selalu ada ayat yang mempositifkan. Selalu ada ayat yang dia bisa bantah tipuan setan. Lah kalau kalian gak tahu tipuannya setan apa, ya mana bisa ngebantah. Dan dia tetap doakan. Kemana saya dengar lagi, dia ngomong gini. Ketika dia khotbah nih, ya doakan atau gimana. Dia bilang, when I give, it will be given unto me. Give, it will be given unto me. Jadi ketika saya mendoakan untuk kesembuhan, kesembuhan itu bisa berbalik kepada saya. Dan saya menerima kesembuhan itu. Artinya apa? Hebatnya gini, saya cerita lagi nih. Apakah orang seperti Andrew gak pernah ditipu? Dia pernah ditipu. Saya lupa persis ya, ratusan juta. Kurang lebih 200 sampai 400 juta. Itu di zaman kurang lebih 10 tahun yang lalu, 8 atau 10 tahun yang lalu. Gede gak? Zaman sekarang gede apalagi zaman dulu. Terus apa yang dia lakuin? Apakah dia marah? Kemudian dia mencak-mencak. Dia mengeluarkan kata-kata benci sama itu orang, bla bla segala macam. Dia cuma hanya kata 2 pilihan. Saya mengikuti hal yang negatif itu. Atau saya mengikuti apa kata Tuhan, firman-Nya. Akhirnya Tuhan bicara sama dia. Ada satu ayat yang mengatakan begini. Ketika, saya lupa pokoknya dia udah perjanjian lama. Ketika engkau, ini di orang Israel. Ketika engkau melakukan penipuan, orang itu harus membayar 7 kali lipat. Nah dia ngomong, oke. Firman mengatakan, ini setan ngambil uangku. Untuk waktu itu dia bikin, dulu tuh bikin CD atau bikin kaset ya. Jadi dia kasih ke orang, ke sales. Nah sales ini bawa kabur duitnya. Gitu loh. Seharusnya jadi itu CD-nya apa kasetnya ternyata dibawa kabur. Dia cuma mengatakan begini. Firman-Mu mengatakan Tuhan. Orang itu harus membayar, setan harus membayar 7 kali lipatnya. Jadi ngomong, hai dengar kau setan. Engkau nipu aku.
Kau harus membayar 7 kali lipat dari apa yang kau ambil. Tuh. Orang yang ngerti firman, ketika ada masalah, itu enggak stres. Enggak jadi, Tuhan kok begini, kok jadi duit kok hilang itu begini. Tapi dia punya kebenaran firman yang untuk melawan kenegatifan itu. Dia lawan. Dengan kuasa setan, kau harus mengembalikan 7 kali lipat. Karena kau sudah mengambil apa yang aku punya ini. Dan dia katakan, tahun itu dia dapat 7 kali lipatnya. Artinya apa? Ini tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Kita percaya sama siapa? Percaya sama setan atau percaya sama Tuhan? Setan tuh gak bisa ngelakuin apa-apa. Dia cara kerjanya tuh deception. Nipu, ngebohong. Nah sadar gak kalian dibohongin? Waktu kesetannya, tahu nggak kebohongan setan yang dikasih tahu? Pada nggak tahu, capek deh. Pantesan. Kebenaran yang kau ketahui akan memerdekakanmu. Nggak tahu kebenaran, tetap di penjara. Ingat sekali keputusan di kita. Segala kasih karunia Allah dapat, God is able to make all. Grace. Dia mampu, dia bisa membuat seluruh kebenaran, seluruh kasih karunia-Nya yang berlimpah ruah itu turun ke atas kita. Supaya having all sufficiency in all our needs. Untuk kita dicukupi dengan seluruh kepenuhan ilahi. Kita yang memutuskan. Dan kasih karunia itu tidak berdasarkan perbuatan kita. Berdasarkan kasih Allah. Kalau kita mau menerimanya, kasih karunia itu cuma satu jalannya, percaya. Nggak percaya, nggak terima. Gitu aja. Jadi kalau saya nggak percaya, saya tidak membereskan masalah saya, pola pikir saya tidak akan pernah berubah. Saya tidak akan pernah dapat kalau saya tidak pernah membereskan. Demikian kita semua. Kita tidak akan pernah bisa masuk ke tanah Kanaan selama tidak pernah pemberesan kebohongan setan yang selalu kau percayai. Maka hidupmu sama seperti sekarang karena mempercayai apa kata setan, bukan apa kata Tuhan. Itu pilihanmu, kau pilih itu. Tapi kalau engkau memilih Tuhan, dengarkan khotbah ini lagi. Tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Saya berusaha keras. Dan saya jujur, saya belum menangin. Saya harus menang. Karena kemenangan diberikan kepada saya. Itu firman-Nya. Kesalahan-kesalahan kita harus kita menangin. Selama gak dimenangin, tidak akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Mau di padang gurun, sok silakan. Mau masuk ke tanah Kanaan, berubah. Oke, demikianlah firman Tuhan. Oke, musik.